kembali dalam Bina Iman Anak Katolik. Tema minggu ini adalah biarkan anak-anak datang kepadaku. Mari kita sambut sahabat kita Tuhan Yesus dengan nyanyian pembukaan. Adik-adik terkasih, berikut adalah firman Tuhan yang harus kita hayati. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah bina iman kami hari ini. Semoga sabda-Mu menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan kitab suci hari ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka,
Ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita saksikan film animasi berikut ini supaya lebih memotivasi kita tentang sabda Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Biarkanlah Anak-anak Itu Datang. Ayat hafalan tertulis dalam Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pekabaran, anak-anak seperti saya disambut dalam kerajaan Allah. Ingatkah kamu ketika seorang yang penting datang ke kotamu? Apakah yang dilakukan setiap orang? Apakah ada gambar-gambar di koran? Apakah engkau berdiri dan mengibar-ngibarkan bendera menyambut tamu itu? Dalam cerita kita hari ini, seorang yang sangat penting telah datang ke kota. Ceritanya demikian. Apakah engkau sudah mendengar berita itu? Yesus ada di kota kita. Berulang-ulang orang banyak memberitahukan satu sama lain tentang hal itu. Yesus ada di sini. Semua orang ingin melihat Yesus. Para pria meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas untuk mendengarkan Yesus berbicara. Teman-teman dan saudara menolong orang-orang sakit untuk datang dekat kepadanya. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin dia juga dapat menyembuhkan mereka. Semua orang merasa kagum sementara mereka melihat Yesus bersama orang banyak. Mereka telah melihat orang buta dapat melihat lagi. Mereka tertawa bersama orang lumpuh yang dapat melompat dan berlari lagi. Mereka telah melihat ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak mereka sembuh kembali. Semua orang ditolong oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika beberapa ibu mendengar tentang Yesus, mereka juga mau melihat Dia. Mereka mau supaya Dia memberkati anak-anak mereka. Segera mereka memanggil anak-anak mereka untuk pulang ke rumah. Dengan cepat mereka memandikan anak-anak itu dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Anak-anak juga merasa gembira. Mereka akan melihat Yesus. Setiap anak di mana-mana mengasihi Yesus. Dia selalu tersenyum kepada mereka. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka dan menceritakan cerita-cerita yang indah. Dia menyukai bunga dan pemberian-pemberian yang kecil yang anak-anak itu bawa baginya. Anak-anak itu mengajak teman-teman mereka, "Ayo kita pergi melihat Yesus." Anak-anak itu memanggil teman-teman mereka, sehingga banyak sekali yang bergegas ingin melihat Yesus. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak kecil itu tidak bisa terlalu cepat berjalan. Mereka agak lambat untuk dapat tiba di tempat Yesus. Akhirnya sampai juga mereka pada kerumunan yang mengelilingi Yesus. Mereka berdiri di belakang mencoba melihat melalui kepala-kepala orang-orang yang lebih tinggi. Beberapa anak-anak yang kecil mencoba merangkak ke depan melewati kerumunan orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat datang dekat kepada Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus. Kelihatannya seperti mereka saling mendorong, mencoba untuk datang lebih dekat. Ibu-ibu merasa putus asa. Adakah seseorang yang mau menolong mereka melihat Yesus? Mungkin murid-muridnya dapat menolong. Ibu-ibu itu membawa anak-anak mereka kepada murid-murid Yesus. Murid-murid itu cemberut melihat mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Pergilah. Tidakkah kalian lihat bahwa Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian lihat bahwa Dia sudah lelah?" Yesus melihat apa yang terjadi. "Tunggu," katanya. "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan hentikan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini.
Murid-murid dan orang banyak merasa terkejut. Mereka membuka jalan bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk datang dekat kepada Yesus. Dia menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak itu. Dia menggendong anak-anak itu duduk di pangkuannya. Dia juga memberkati mereka. Mungkin dia juga memberitahukan kepada ibu-ibu itu bahwa dia sangat mengasihi anak-anak itu. Mungkin dia memberitahukan bagaimana mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka hari itu. Tetapi kita dapat pastikan bahwa dia tidak marah kepada mereka karena ingin berada dekat dengan dia. Dia malahan merasa gembira. Dia gembira dapat berbicara dengan mereka. Yesus tetap mengasihi anak-anak dan ibu-ibunya. Dan dia mau supaya engkau juga datang kepadanya. Dia ingin supaya engkau juga menjadi anggota keluarganya. Adik-adik yang dikasihi Yesus, berbahagialah kalian semua karena Yesus sangat mengasihi kalian. Dia empunya kalian, menjadikan kalian sebagai sahabat yang paling istimewa. Nah, sekarang saatnya adik-adik semua menjawab pertanyaan Kak Helen. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita tadi? Siapa saja? Ya, Yesus, para murid, orang tua, serta anak-anak. Yang kedua, orang tua anak-anak membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk apa? Siapa yang tahu? Ya, anak-anak datang kepada Yesus untuk diberkati. Yang ketiga, bagaimana sikap para murid ketika para anak-anak itu datang? Bagaimana sikap mereka? Ya, murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Yang keempat sekarang, bagaimana sikap Yesus? Siapa yang tahu? Ya, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Yang kelima, bagaimana perasaanmu jika kamu adalah salah satu anak yang dipeluk Yesus? Bagaimana? Apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah gembira? Nah, adik-adik semua bisa menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kata hati. Perlu diingat, kenapa Yesus menjadikan anak-anak sangat istimewa? Karena anak-anak itu terbuka, tulus, jujur, polos, dan selalu bergantung pada orang tuanya. Tuhan Yesus juga ingin kita selalu bergantung kepadanya, seperti kita bergantung pada orang tua kita. 2 kali Yesus menegaskan tentang sikap yang diperlukan untuk menyambut Yesus dan masuk kerajaan Allah, yaitu sikap-sikap seperti seorang anak di atas tadi. Tetapi Yesus tidak ingin kalau sikapnya terlalu kekanak-kanakan, yaitu yang egois, suka ngambek, cengeng, malas, dan berani memberontak melawan orang tua. Yesus sangat tidak suka. Yesus suka anak-anak yang polos, rajin berdoa, menurut pada orang tua, serta anak-anak yang rajin pergi ke gereja. Meskipun sekarang masih masa pandemi, anak-anak tetap ke gereja melalui sekolah minggu online. Nah, anak-anak yang terkasih, maukah kalian menjadi sahabat Yesus? Ayat hafalan Markus bab 10 ayat 14b.
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan sabda-Mu pada Bina Iman hari ini. Semoga kami semua selalu sehat dan tumbuh menjadi anak-anak yang seturut kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita mohon berkat Tuhan lewat gembala kita. Halo anak-anakku yang terkasih, salam kenal. Saya Romo Antonius Sabto Widodo, CM. Panggilan akrabnya Romo Sabto. Kamu belum kenal kan? Saya sudah 1,5 bulan di paroki ini. Kapan adik-adik datang? Ya, baik, pada kesempatan ini karena anak-anakku belum bisa gereja, Romo akan memberi berkat untuk kamu semua supaya kamu sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan rohani biak seperti itu. Oke? Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita supaya Tuhan memberkati dalam hidup anak-anakku yang terkasih di Paroki Santo Paulus Bojonegoro ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga anak-anakku semakin sehat. Amin. Sampai jumpa.